Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Salah satunya adalah wayang seni budaya yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Wayang terus berkembang dari zaman ke zaman, juga merupakan media penerangan, dakwah, pendidikan, pemahaman filsafat, serta hiburan. Oleh karena itu, wayang dianggap memiliki nilai sangat berharga dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa, serta peradaban Indonesia. Baik pemirsa, wayang merupakan salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Dan kita sekarang sedang berada di Sanggar Wayang Gogon, dan kita akan bertemu dengan pendiri sanggar ini. Bersama saya Devin Nusmati, mari kita lihat. Sanggar Wayang Gogon merupakan sebuah nama panggilan sehari-hari bagi pendirinya yakni Margono. Sehingga para rekan sejawat maupun para mahasiswa semasa masih studi di STSI Surakarta pada jurusan pedalangan, nama panggilan atau paraban itu kini dijadikan sebuah nama dalam usaha produksi wayang kulitnya. Kenalkan, nama saya Margono, biasa dipanggil Gogon. Saya owner dari IKM Sanggar Wayang Gogon yang ada di Kota Surakarta. Sanggar kami ada 3 tempat. Yang pertama di Jebres, itu sebagai Sanggar Wayang Gogon 1, yang kedua di sini di sentra IKM Semanggi Harmoni, yang ketiga di Karanganyar, tepatnya di Tasikmalaya. Latar belakang kami adalah seorang pembuat atau produksi wayang kulit dan sekaligus di bidang pedalangan. Sejak kecil saya itu berkecimpung di dunia wayang karena orang tua saya, eyang saya semuanya dalang dan pembuat wayang juga. Secara otomatis naluri saya mencintai wayang budaya ini sejak kecil. Jadi saat saya sekolah dari SMP, SMA sampai kuliah itu memang tidak lepas dengan wayang, karena wayang ini yang membuat saya bisa kemana-mana, baik pameran di dalam negeri maupun di luar negeri. Gitu. Saya milih wayang kulit karena tumbuh dari hati kecil saya. Bahwasanya kita mempunyai budaya terutama wayang. Terus jiwa saya, ibaratkan wayang itu adalah jiwa saya. Karena banyak yang kita petik di dunia wayang atau di dalam cerita-cerita wayang ada banyak pelajaran yang kita mengerti bahwasanya wayang itu bahasa Jawanya adalah wewayangannya manusia atau bayang-bayang manusia. Jadi bayang-bayang kehidupan manusia, semua kehidupan di dunia ini semuanya ada di dunia wayang. Pertama, saya mendirikan Sanggar Wayang Gogon 1 yang ada di sentra, itu milik saya pribadi. Saya buat sanggar di situ, dan kegiatan kita waktu itu tahun 2008 kita dirikan itu fokus ke produksi wayang kulit gaya Surakarta. Itu kami membuat wayang kulit untuk seni pertunjukan, terutama untuk gaya Surakarta, dan tidak menutup kemungkinan untuk souvenir-souvenir yang berasal dari kulit, terutama untuk cindramata dan lain sebagainya. Dari sisa wayang kulit atau sisa kulitnya itu kita buat juga untuk souvenir-souvenir seperti gantungan kunci, ada juga gantungan mobil, pembatas buku dan lain sebagainya. Dari sisa-sisa tersebut, dari sisa-sisa gantungan kunci dan lain sebagainya itu kita olah menjadi makanan tradisional yang menjadi atau rambak atau dari bahan baku kulit tersebut. Yang kedua yang di sini, kalau di sini saya difasilitasi dari Kementerian Perindustrian RI Jakarta lewat Dinas Perindustrian yang ada di Kota Surakarta, yang sekarang bergabung dengan
Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta. Itu kalau di sini yang fasilitasi sepenuhnya dari kementerian atau dari pemerintah Kota Surakarta. Kalau untuk yang di Karanganyar, kita bergandengan tangan dengan pemerintah Kota Karanganyar untuk membuat kegiatan di sana dan membuat sanggar yang ada di Karanganyar. Itu, jadi kita bergandengan tangan dengan pemerintah juga. Sanggar Wayang Gogon telah mendapatkan banyak penghargaan dan prestasi. Salah satunya kerajinan wayang kulit yang diproduksi oleh Sanggar Wayang Gogon telah menembus pasar mancanegara, dan Sanggar Wayang Gogon dipercaya membuat 2.600 wayang Raja Mala untuk souvenir Asian Para Games 2022 dan harus selesai dalam sepekan. Yang pertama itu karena saya itu adalah pembuat wayang, jadi saya membuat wayang terbesar setinggi 6 meter dengan tokoh Semar, dan itu saya buat pada tahun 2013 dan diterima oleh beliau Pak Jokowi pada saat menjabat jadi Gubernur DKI. Terus mendapat penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia sebagai wayang Semar yang terbesar, yang pertama. Yang kedua, saya membuat pertunjukan atau membuat pagelaran kolosal itu dengan 16 kelompok kesenian yang ada di Magetan, Jawa Timur. Itu juga mendapatkan penghargaan dari dunia sebagai mahakarya yang paling terunik karena penggabungan beberapa kesenian dijadikan satu dalam satu tempat dan cerita yang sama. Itu. Terus ada lagi yang dari UNESCO pada tahun 2013 kita terima pada saat di Jakarta. Itu. Yang lain banyak lah. Sanggar Wayang Gogon banyak melakukan pelatihan-pelatihan dan pameran yang diikuti dari berbagai kalangan. Bermula dari keprihatinan Margono akan pembuat wayang yang semakin menurun. Pelatihan ini juga bertujuan agar regenerasi pecinta wayang kulit ini terus berkembang di Indonesia, terutama di Kota Solo. Pelatihan yang pertama itu ada pelatihan produksi. Pelatihan produksi itu pembuatan wayang dan sebagainya itu tiap hari jam kerja di sini. Terus ada pelatihan pedalangan. Pelatihan pedalangan itu setiap hari Selasa dan Kamis jam 3 itu ada di Sanggar Wayang Gogon 1. Terus yang ketiga ada pelatihan kerawitan, itu setiap hari Minggu jam 2 sampai jam 5 itu di sini ya. Yang keempat ada pelatihan tari, itu setiap hari Rabu dan Sabtu itu di Sanggar Wayang Gogon 1. Terakhirnya semua teman-teman yang berlatih di tempat kami kita tampilkan besok pada hari wayang nasional yang akan dilaksanakan hari Senin tanggal 7 November 2022 ini yang ada di Pendopo. Dan juga teman-teman yang pameran juga kita libatkan, yang produksi ini juga kita tampilkan untuk pameran. Terus kalau anggota yang ikut pelatihan itu apakah ada batasan umur? Kita tidak membatasi umur, jadi nanti misalnya ada anak TK, SD, SMP, itu SMA itu nanti akan kita bagi. Misalnya contoh di tari ada kelompok anak-anak, ada kelompok remaja, ada juga pun kelompok dewasa juga ada. Kerawitan juga sama. Pedalangan sementara ini yang belajar di tempat kami adalah anak-anak usia mulai dari SD, SMP, dan SMA. Sanggar Wayang Gogon memproduksi wayang kulit secara tradisional, yaitu wayang kulit pakem gaya Surakarta. Karena menurut Margono, wayang kulit yang pakem sepanjang zaman tidak akan luntur dan akan tetap memiliki banyak penggemar, dan tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menarik perhatian generasi muda, terutama anak-anak, dengan inovasi wayang gabungan kontemporer seperti wayang Upin Ipin, wayang Angry Bird, wayang Superman, dan masih banyak lagi. Saat ini tren-tren kita untuk generasi anak-anak ya terutama
setelah kami berkeliling, kita banyak kegiatan ya, banyak kegiatan diantaranya adalah wayang masuk sekolah itu. Jadi anak-anak sekolah itu kita kenalkan dengan wayang tadi yang ada wayang Teletubbies, ada wayang Upin Ipin. Lewat dari situ anak-anak mereka tahu, terus akhirnya mereka belajar. Terus sampai saat ini pun yang belajar wayang terutama di Sanggar Kawi sangat banyak, terutama anak-anak SD ataupun SMP, bahkan SMA juga ada, itu sangat banyak. Jadi mereka berinovasi untuk membuat karya-karya, misalnya kita ada wayang gemblung, itu wayang gemblung kita memang ceritanya cerita wayang, cuma kalau untuk memakai wayang yang beneran anak-anak belum mampu untuk menampilkan, jadi kita namakan wayang gemblung. Dari berbagai anak-anak itu mereka bercerita tentang wayang si A, si B lah, saling saut menyaut itulah. Jadi medianya bisa media apapun, mainan-mainan anak-anak lah. Jadi itulah tren saat ini yang baru kita munculkan kepada anak-anak generasi penerus. Margono memiliki sekitar 40 orang lebih yang mengerjakan produk wayangnya di rumah. Dalam 2 bulan, Sanggar Wayang Gogon mampu membuat 1 kotak wayang atau sekitar 200 buah wayang. Kami kalau untuk kedisiplinan tentang ketenaga kerjaan sangat disiplin, dan kita kesepakatan bahwa masuk kerja itu juga sudah kita atur. Terus ada pesanan itu harus tertulis, misalnya pesanan si A dari kota ini, terus harus deadline-nya harus jadi tanggal sekian, itu tetap ada penulisannya, dan harus teman-teman harus tepat waktu dalam pengerjaannya. Jadi untuk pembuatan misalnya kita mendapat pesanan wayang 1 kotak, estimasi waktu kita maksimal 2 bulan ya. Nah, jadi ada rancangan pekerjaan kami adalah 1 minggu dalam bulan pertama harus selesai nyorek atau menggambar itu dalam waktu itu. Terus di minggu kedua harus setengah selesai dalam natahnya. Terus di minggu ketiga harus selesai dalam nyunggingnya. Terus di minggu terakhir itu tinggal finishing lah. Itu dalam waktu 1 bulan kita tetap komitmen seperti itu lah. Masih ada waktu 1 bulan lagi, itu tinggal sisa-sisanya yang belum selesai itu. Karena teman-teman kita juga kita bagi, tidak semuanya orang yang natah terus bisa nyungging, itu enggak. Jadi pekerjaannya sendiri. Untuk pekerjaan pengolahan wayang, pengolahan kulitnya itu juga ada sendiri. Terus untuk nyoreknya itu, kalau desain nyorek itu memang saya sendiri. Terus ada penatanya sendiri. Terus ada yang mewarna atau menyusun itu juga sendiri. Terus nanti langsung ke finishing, jadi saya tangani sendiri. Jadi untuk desain sama finishing saya tangani sendiri, karena itu untuk menjaga kualitas atau ikon di Sanggar Gogon ini. Untuk peluang pasar kita berinovasi untuk promosi-promosi itu, baik itu lewat media sosial, lewat pameran, atau lewat apapun. Kalau dari kami, pecinta wayang atau calon pembeli wayang itu kalau tidak senang wayang pasti tidak akan membeli. Nah, bagaimana cara konsumen itu senang wayang? Ya, dari berbagai media massa saya juga mengenalkan wayang, baik itu dalam tulisan saya, kebetulan saya juga baru menulis cerita wayang, itu lewat media sosial. Dari orang awam yang tidak tahu tentang wayang, akhirnya mereka mengetahui cerita tentang wayang, akhirnya tahu. Setelah tahu, mereka akhirnya berminat untuk membeli. Nah, itu salah satu trik saya untuk bidang promosi. Selain itu ketika tujuan pemasaran langsung atau lewat online dan sebagainya itu kita lakukan. Baik pemirsa, itu tadi sejarah atau awal mula didirikannya Sanggar Wayang Gogon. Saya Devi Indah Lestawati pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.